Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah pertempuran besar berakhir, kedamaian berangsur-angsur kembali ke Flamme Divine Hall dalam beberapa hari berikutnya. Karena kebutuhan untuk membangun kembali kota, seluruh tempat tampak sangat ramai. Pengikut Flamme Divine Hall yang tak terhitung jumlahnya berlalu lalang di kota, sebuah pemandangan megah yang sangat spektakuler. Lindong memilih untuk tinggal sementara di kota api yang berapi-api saat kota itu sedang dibangun kembali. Meskipun ia sangat ingin bertemu dengan si tikus kecil dan si api kecil, seperti kata pepatah, memotong kayu dengan kapak tumpul adalah pemborosan tenaga, sehingga istirahat yang penting tidak dapat diabaikan. Lindong duduk dengan tenang di atas panggung batu di tengah kota dekat gunung yang megah. Secara kebetulan, dia dapat melihat seluruh kota api berapi-api dari sini. Vitalitas yang memenuhi kota itu membuatnya tanpa sadar meregangkan pinggangnya. Dia bisa merasakan tulang-tulangnya menjadi agak lemas dan mati rasa setelah beberapa hari istirahat yang sangat santai ini. Dirinya saat ini dianggap sebagai VIP dari Flamme Divine Hall, oleh karena itu mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, karena Flamme Divine Hall terlalu sibuk, tidak ada yang bisa menemani VIP seperti dia selama beberapa hari terakhir. Lupakan Mo Luo, bahkan Tang Xinlian hanya dengan tergesa-gesa memastikan bahwa dia masih hidup sebelum dengan cepat pergi dengan cara yang sibuk. Sejujurnya, Tang Xinlian jelas mengelola lebih banyak masalah Flamme Divine Hall daripada Mo Luo. Namun, gadis ini memang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan tulangku pun menjadi lunak. Lindong memutar lehernya dan menghela napas panjang. Tak lama kemudian, alisnya tiba-tiba terangkat saat dia berbalik dan melihat cahaya merah menyala sejenak di kejauhan, sebelum sosok cantik muncul di depannya. "Apakah kamu beristirahat dengan baik beberapa hari ini?" Tangan Tang Xinlian menyingkirkan rambut merah di sisi wajahnya, sebelum dia tersenyum menatap Lindong yang menganggur dan bertanya. "Akhirnya kau ingat bahwa aku masih di sini." Lindong berbicara dengan nada tidak senang. Ia merasa bahwa orang-orang ini telah melupakannya. Karena kejadian sebelumnya, Fury Flamme City hancur total. Sangat sulit untuk membangunnya kembali. Selain itu, setelah kekalahan ini, kekuatan pertahanan Flamme Divine Hall kita juga telah terekspos. Kita perlu mengatur ulang dengan benar. Tang Xinlian menjelaskan. Dia segera melihat Lindong sedikit mengernyitkan sudut mulutnya dan tertawa pelan. "Baiklah. Aku akan minta maaf karena mengabaikanmu selama beberapa hari terakhir. Bukankah kamu memiliki beberapa wanita cantik dari klan Gu? Aku mendapat kesan bahwa kamu sedang bersenang-senang. Mereka punya masalah klan sendiri. Bagaimana mereka bisa bertahan lama? Lagi pula, kata-katamu agak ambigu. Aku hanya berteman dengan mereka." Lindong berkata tanpa daya. Senyum di wajah cantik Tang Xinlian menjadi semakin menawan saat mendengar ini. Namun, Lindong tidak terlalu terganggu oleh hal ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah ada alasan mengapa kamu datang mencariku?" "Ya." Tang Xinlian mengangguk. Matanya yang cantik menatap Lindong sambil mengerutkan kening dan berkata, "Kamu berhasil mencapai tahap kematian mendalam selama pertempuran besar sebelumnya. Biasanya, seseorang harus menstabilkan levelnya setelah berhasil mencapai terobosan. Meskipun mungkin untuk bertarung, pertempuran sengitmu saat itu terlalu intens." Guru berkata bahwa ini pasti akan meninggalkan beberapa efek samping negatif. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengangguk dalam diam. Kondisinya berangsur-angsur membaik selama beberapa hari terakhir. Namun, meskipun dia telah melangkah ke tahap kematian mendalam, dia merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuhnya agak dangkal. Ini adalah tanda bahwa kultivasinya tidak stabil. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akan sangat mudah baginya untuk kembali ke tahap kehidupan mendalam. "Saya hanya bisa melakukannya dengan perlahan," kata Lindong. Sangat penting untuk menstabilkan level kultivasi seseorang setelah mencapai terobosan. Jika seseorang melewatkan langkah penting ini, akan sulit untuk menebusnya di masa mendatang. "Kau akan segera menuju ke wilayah iblis. Itu bukan tempat yang ramah. Selain itu adalah dunia binatang iblis dan manusia didiskriminasi di sana. Kau mungkin akan menderita jika kau menuju ke tempat itu dalam kondisi seperti ini." Tang Xinlian mengernyitkan alisnya. Jelas, dia merasa sangat tidak puas dengan tanggapan Lindong.
Apakah kamu punya solusi? Lindong bertanya tanpa daya. Tang Xinlian melingkarkan lengan rampingnya di depan dadanya saat mendengar ini. Dia tersenyum menatap Lindong dan menggoda, apakah kamu ingin tahu? Lindong melihat penampilan Tang Xinlian yang menunjukkan bahwa dia perlu memohon padanya untuk mengetahuinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit lucu. Memikirkan bahwa komandan pasukan Flamme Divine Hall yang biasanya bijaksana dan serius ini benar-benar akan menunjukkan perilaku kekanak-kanakan seperti itu. Mungkin lebih baik jika aku bertanya pada tetua Moluo. Namun, Lindong tidak menuruti perintah Tang Xinlian. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Aula Dewa Api. Ketika Tang Xinlian melihat tanggapan Lindong ini, dia menggigit bibir merahnya. Matanya yang cerah tampak sedikit kesal dan dia menghentakkan kakinya dengan keras. Sebelum menyusulnya, apakah kamu pernah mendengar tentang kolam roh api kematian? Langkah kaki Lindong terhenti. Dia sedikit teringat dengan nama ini. Tampaknya itu adalah kolam berharga milik Flamme Divine Hall. Ada desas-desus bahwa Dead Flamme Pool memiliki Dead Key yang sangat murni yang bukan buatan manusia. Sebaliknya, Dead Key ini diekstraksi dari bawah tanah yang dalam dan sangat langka. Selain itu sangat bermanfaat bagi para ahli tahap Profound. Berdasarkan apa yang ku ketahui, sepertinya, kolam api kematian, di Aula Dewa Api hanya dibuka setahun sekali, kan? Selain itu, hanya anggota yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte yang akan menikmatinya, kata Lindong dengan sedikit ragu. Kamu bisa bergabung dengan Flamme Divine Hall kami. Bagaimanapun, kamu sendirian. Mata Tang Xinlian yang mempesona menatap Lindong. Antisipasi di matanya tidak tersembunyi. Saya pernah mendengar guru mengatakan bahwa Anda tampaknya memiliki dendam besar dengan gerbang Yuan di wilayah Suan Timur, bukan? Selama Anda menjadi anggota Aula Dewa Api, saya akan memimpin pasukan untuk menghancurkan gerbang Yuan saat Anda kembali ke wilayah Suan Timur. Tubuh Lindong perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya sambil memasang ekspresi rumit dan berkata dengan lembut, maaf. Aku tidak ingin bergabung dengan sekte lain. Meskipun cara dia meninggalkan wilayah Suan Timur sangat menyedihkan, dia akhirnya datang dari tempat itu. Sekte-sekte super yang mirip dengan para raksasa saat itu tidak lagi misterius dan menakutkan di matanya. Namun, banyak kemampuannya telah dipelajari dari sekte yang disebut Sekte Dao. Ying Xuanzi mungkin memilih untuk tidak menghindari pertarungan di Unique Devil Region karena ia perlu melihat gambaran yang lebih besar. Lindong juga memahami bahwa Dao Sek tidak sekuat Flamme Divine Hall. Ying Xuanzi tidak seperti Moluo, yang merupakan pemilik simbol leluhur tahap samsara. Ia tidak memiliki sarana untuk melawan 3 kepala besar Yuan Gate. Pertarungan yang dipaksakan hanya akan menyebabkan Sekte Dao membayar harga yang mahal. Akhirnya, Lindong memutuskan untuk keluar dari Sekte Dao. Namun, dia mengerti bahwa tidak mungkin untuk memutuskan hubungan di antara mereka begitu saja. Dia mengerti hal ini ketika dia melihat wanita muda itu mengabaikan harga dirinya dan mengemis demi kebaikan di kota iblis unik. Lindong menghela napas dalam-dalam sambil menekan ingatan yang berputar di kepalanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian di sampingnya dan mengangkat bahunya dengan sikap meminta maaf. Tidak perlu menanggapi kata-kataku terlalu serius. Tenang saja, terlepas dari apakah kamu adalah anggota Flamme Divine Hall, Tuan telah berkata bahwa dia akan membantumu. Tang Xinlian tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, dia mempercepat langkahnya. Cepat, Tuan dan yang lainnya sedang menunggu kita. Lindong menatap sosok memikat di depannya. Dia hanya bisa mendesah pelan dalam hatinya saat dia mengikutinya. Keamanan Aula Dewa Api saat ini jelas jauh lebih ketat dari sebelumnya. Patroli yang sangat padat berpapasan satu sama lain sementara banyak indera tajam memindai area tersebut. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa menyerbu. Dengan Tang Xinlian yang memimpinnya, Lindong tidak menemui halangan apapun saat ia mengikutinya dan dengan lancar melewati banyak lapisan keamanan. Akhirnya, ia mencapai bagian terdalam dari Flamme Divine Hall. Hal pertama yang muncul di hadapan Lindong ketika pintu besar aula itu didorong terbuka adalah air terjun hitam. Air terjun ini sangat unik dan ada jurang tak berujung di belakangnya. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Air terjun itu mengalir mundur dan air hitam menyembur keluar dari jurang yang dalam dengan suara dentuman.
Setelah itu, air hitam dari atas air terjun dan akhirnya mendarat di kolam hitam besar di bawahnya. Yang paling aneh adalah bahwa air terjun besar ini tidak menimbulkan riak apapun di permukaan kolam hitam. Seluruh kolam itu diam dan anehnya sunyi. Dua sosok berdiri di tepi kolam hitam. Mereka adalah Mo Luo dan King Zi. "Kalian di sini?" Mo Luo tersenyum ketika kedua orang itu masuk, lalu menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata. Lin Dong mendekati kolam hitam itu. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ada api hitam yang membumbung dari permukaannya. Riak ki kematian yang sangat murni berubah menjadi uap hitam saat menggulung dan membubung ke udara. "Ini adalah kolam roh api kematian?" Lin Dong menatap kolam hitam itu dan bertanya. "Ya." King Zi tersenyum dan mengangguk sebelum melanjutkan, "Tempat ini tidak hanya akan membuat kultivasimu stabil, tetapi juga sangat bermanfaat bagi keterampilan naga terwujud surga hijau milikmu. Namun, kolam roh api kematian ini hanya dibuka setahun sekali. Masih ada waktu sebelum dibuka tahun ini dan Mo Luo ini tidak mau membukanya sekarang." Dia mengatakan bahwa kolam roh api kematian akan berakhir dengan kehilangan sejumlah besar energi. Tidak mengherankan kalau King Zi memintaku untuk membuka kolam roh api kematian agar kau bisa menggunakannya. Mo Luo sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah Tang Xinlian yang berwajah merah di sampingnya dan berkata, "Bahkan gadisku ini tidak memikirkan aula api ilahi. Inilah alasan mengapa aku tidak senang." Kultivasi Lin Dong tidak stabil karena dia membantu kita menghadapi Jenderal Liang Mo itu. Kita punya tanggung jawab untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, jika berita ini menyebar, siapa yang berani membantu Flame Divine Hall kita di masa depan? Namun, Tang Xinlian jelas tidak semudah itu dihadapi. Meskipun wajahnya sedikit memerah, kata-katanya yang masuk akal masih membuat Mo Luo terdiam. "Terima kasih, Tetua Mo Luo dan Nona Xinlian." Lin Dong menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Ia agak tersentuh oleh gerakan mereka. Mo Luo melambaikan tangannya dan berkata, "Anak kecil, aku harus memberitahumu ini sebelumnya. Apakah kau melihat api hitam di dalam? Api itu terbentuk dari ki kematian yang sangat murni. Nanti, kau akan duduk di panggung batu di tengah kolam, dan aku akan mengaktifkan kolam roh api kematian. Ki kematian ini akan ditarik ke ki kehidupan di tubuhmu dan menyerbu ke arahmu untuk membersihkan tubuh fisikmu. Pembersihan ini akan memperkuat ki kematian di tubuhmu, menstabilkan kultivasimu, dan memperkuat tubuh fisikmu. Namun, ada juga sejumlah besar risiko. Ki kematian di sini terlalu murni. Ki kematian adalah energi dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika kamu tidak mampu menahannya, itu akan menyebabkan tubuh fisikmu rusak dan mengalami nekrosis. Ketika itu terjadi, kamu akan berakhir menjadi roh Yuan." Lin Dong sedikit terkejut. Ini memang risiko yang cukup besar. Sejak berdirinya aula api ilahi milikku, sudah ada 8 ahli tahap kematian mendalam yang tubuh fisiknya dihancurkan oleh kolam roh api kematian ini. Hanya 4 orang yang berhasil bertahan dari 10 pembersihan ki kematian. Setelah bertahun-tahun, hanya ada 1 orang yang mampu bertahan dari 49 pembersihan. 49? Siapa? Lin Dong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kolam roh api kematian ini bahkan dapat menghancurkan tubuh seorang ahli tahap kematian mendalam. Kolam ini jelas memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Menjalani 49 pembersihan di dalamnya jelas merupakan tugas yang sangat sulit. "Orang di sampingmu," King Zi menjawab sambil tersenyum. Lin Dong menoleh karena terkejut. Setelah itu, dia melihat wajah Tang Xinlian yang tersenyum indah. Gadis ini, sungguh luar biasa. Mo Luo melambaikan tangannya dan menggoda, "Anak kecil, jangan biarkan Xinlian mengalahkanmu. Kalau tidak, King Zi akan benar-benar kehilangan muka." Lin Dong terdiam saat melihat Mo Luo yang tampak gembira dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat kolam roh api kematian di hadapannya. Darah di dalam tubuhnya tampak sedikit mendidih. "Kalau begitu, izinkan aku melihat betapa sulitnya menghadapinya." Lin Dong tertawa terbahak-bahak. Ia berhenti ragu-ragu dan jari-jari kakinya menyentuh tanah. Tubuhnya mendarat di atas panggung batu di bawah air terjun di depan mata trio Mo Luo. Tubuh Lin Dong mendarat di atas panggung batu. Kemudian, dia duduk dan sedikit mengangkat kepalanya.
Dia bisa melihat air terjun hitam jatuh dari atas. Api hitam menari-nari di dalam air terjun. Pemandangannya megah, tetapi tidak ada suara percikan air yang keras, yang membuatnya tampak agak aneh. Penatua Mo Luo, silakan mulai. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Dia menatap Mo Luo dan berbicara dengan suara yang dalam. Mo Luo dan King Zi saling berpandangan setelah mendengar ini. Mo Luo mengangguk sedikit sambil mengulurkan tangannya ke arah kolam hitam dan tiba-tiba mengepalkannya. Setelah Mo Luo mengepalkan tangannya, kolam roh api kematian yang luar biasa tenang akhirnya bergetar hebat. Setelah itu, orang bisa melihat api hitam membubung dari kolam hitam itu saat melonjak lapis demi lapis. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, orang akan samar-samar melihat formasi hitam yang sangat besar berputar di kedalaman kolam. Lindong, berteriaklah jika kau tidak mampu bertahan lebih lama lagi dan aku akan menyelamatkanmu. Jangan memaksakan diri. Setiap pembersihan ki kematian sama dengan serangan bertenaga penuh dari ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Mo Luo menatap kolam hitam yang bergolak dan berteriak dengan suara yang dalam. Mata Lindong terfokus pada kolam hitam itu, sementara kedua tangannya perlahan mengencang. Otot-otot Lindong menegang saat mendengar teriakan Mo Luo. Tak lama kemudian, dia melihat air kolam yang diselimuti api hitam melonjak dari kolam spiritual api kematian dan berubah menjadi naga api hitam raksasa. Mengom. Naga api hitam itu meraung ke langit saat ki kematian yang murni dan agung beriak. Ia dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Wus! Naga api hitam itu memberi Lindong waktu untuk bereaksi. Naga itu berkumpul bersama sebelum tiba-tiba melesat maju. Ekor api hitam yang panjang menyertainya saat ia melesat di udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas yang singkat, pantulannya dengan cepat membesar di mata Lindong. Setelah itu, ia dengan kejam menabrak tubuh Lindong. Suara benturan keras bergema saat tubuh Lindong bergetar. Wajahnya langsung berubah saat dia merasakan ki kematian murni yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, dengan ganas mengalir melalui otot, pembuluh darah, tulang, organnya. Kulit Lindong mulai berubah menjadi abu-abu kusam setelah dibersihkan. Ki kematian yang tebal membuatnya tampak seperti zombie. Lindong dapat merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda layu akibat pembersihan ki kematian ini. Ki kematian adalah energi dengan daya rusak yang sangat dahsyat. Terpeleset sekecil apapun kemungkinan besar akan menyebabkan cedera pada tubuh seseorang. Namun, jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk membiarkan situasi berkembang seperti itu. Dengan sebuah pikiran, keterampilan naga terwujud surga hijau dengan cepat diaktifkan saat cahaya hijau terang melesat keluar dari setiap sudut tubuhnya. Cahaya hijau menyelimuti bagian dalam tubuh Lindong. Dengan perlindungan dari keterampilan naga terwujud surga hijau, meridian, tulang, organ, Lindong mulai berputar dan menggeliat. Selanjutnya, mereka dengan rakus menyerap ki kematian yang luar biasa murni. Ki kematian bagaikan pedang bermata dua. Jika dikendalikan dengan baik, ia juga bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Trio Mo Luo dengan hati-hati mengamati Lindong, yang diselimuti oleh ki kematian yang tebal, dari tepi kolam roh api kematian. Sesaat kemudian, mereka melihat sedikit cahaya hijau berkedip-kedip. Cahaya hijau itu semakin lama semakin hijau dan bahkan mulai mengembang. Itu seperti mulut besar yang melahap semua ki kematian yang tebal. Lagi, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hijau mengalir deras di dalamnya. Gelombang hitam muncul dari dalam kolam roh api kematian sekali lagi saat teriakannya terdengar. Gelombang lain yang lebih kuat dari sebelumnya mengembun menjadi naga api hitam dan dengan ganas menyerang Lindong. Ki kematian yang kental melilit tubuh Lindong saat cahaya hijau bergejolak. Kedua energi itu terus saling mengikis dengan cara yang tak beraturan. Sementara ini terjadi, sebagian ki kematian yang murni juga mulai meresap sepenuhnya ke dalam tubuh Lindong. Cih, bocah ini sudah cukup mahir dalam jurus naga terwujud surga hijau. Mo Luo menatap cahaya hijau yang luar biasa kuat yang terbungkus dalam ki kematian dan tak dapat menahan senyum dan berkomentar. King Zi juga tersenyum dan mengangguk. Matanya mengandung banyak penghargaan. Meskipun ia telah mewariskan keterampilan naga terwujud langit hijau kepada Lindong, Lindong mampu menguasainya sendiri dan bantuan yang diberikan King Zi terbatas. Namun, dari cara pandangku,
Meskipun dia telah menjadi sangat ahli dalam keterampilan naga terwujud surga hijau, dia seharusnya hanya mampu bertahan sampai sekitar pemurnian ke-40. Batasnya adalah 47. Mo Luo membelai dagunya dan berkata, "Oh," Qingzi mengangkat alisnya dan menyeringai, "apakah itu berarti dia akan kalah dari Xin Lian dengan 2 pembersihan?" Pembersihan ki kematian di dalam kolam roh api kematian semakin kuat dengan setiap gelombang. Setelah gelombang ke-40, setiap kekuatan dari setiap gelombang berikutnya akan berlipat ganda. Bahkan Tang Xinlian saat itu hanya mampu bertahan selama 49 kali melalui beberapa tindakan perlindungan. Namun, setelah gelombang ke-49, dia benar-benar pingsan. Selanjutnya, dia harus beristirahat selama 2 bulan penuh sebelum berangsur pulih. Kata Mo Luo, "Sebenarnya tidak buruk bagi Lindong untuk sebanding dengan Tang Xinlian." Qingzi tertawa. Tiba-tiba dia bertanya, "Apakah 49 gelombang adalah batas dari kolam roh api kematian ini?" Mo Luo tertegun. Dia mengerutkan kening dan menjawab, "Batasnya adalah 50, namun, tidak ada yang berhasil melewatinya. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa kolam roh api kematian efektif terhadap orang yang memasukinya. Secara umum, kolam roh api kematian hanya efektif bagi mereka yang baru saja maju ke tahap kematian mendalam. Seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang, efek yang dapat diberikan tempat ini juga akan berkurang. Oleh karena itu, mereka yang kekuatannya telah melewati batas ini di aula api ilahi tidak diizinkan memasuki kolam roh api kematian dan menyia-nyiakan ki kematian murni di dalamnya. Mungkin hari ini kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru." Qingzi tersenyum tipis. "Apakah kamu begitu percaya diri dengan keterampilan naga terwujud surga hijau?" Mo Luo mengerutkan kening dan bertanya. "Bukan karena aku percaya pada keterampilan naga terwujud langit hijau. Sebaliknya, aku percaya pada Lindong. Semoga saja, aku juga ingin melihat apakah bocah kecil ini bisa memecahkan rekor Xin Lian." Tang Xinlian di sampingnya dengan lembut mengerutkan bibir merahnya sambil mendengarkan percakapan di antara keduanya. Matanya yang cerah menatap sosok kurus yang duduk di panggung batu yang menerima gelombang pembersihan ki kematian saat rasa ingin tahu dan antisipasi muncul dari kedalaman matanya. Dia juga ingin melihat apakah pemuda yang tampaknya biasa ini, yang telah berhasil menciptakan banyak keajaiban, akan sekali lagi mengejutkan semua orang. Seiring berjalannya waktu, kolam roh api kematian juga tidak lagi sesunyi sebelumnya. Kolam itu bergolak dan banyak naga api hitam mengembun dan terbentuk satu persatu. Setelah itu, mereka disertai oleh ki kematian yang semakin menakutkan saat mereka dengan ganas menyerang sosok yang duduk di panggung batu. Namun, sosok yang terbungkus dalam cahaya hijau itu perlahan-lahan menjadi seperti batu kokoh di tengah serangan ki kematian yang dahsyat. Cahaya hijau itu mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi tidak runtuh. Ke-40, sekarang gelombang yang benar-benar kuat akan datang. Mo Luo berkomentar dengan suara samar. Suara Mo Luo baru saja terdengar ketika kolam roh api kematian tiba-tiba bergejolak dengan liar. Seekor naga api hitam yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya perlahan bangkit. Warna merah gelap berkumpul di mata naga hitam itu dan tampak seperti sepasang mata darah yang membuat orang bergidik. Memang jauh lebih kuat. Keheranan melintas di mata Qingzi saat dia mengangguk pelan. Mengong. Naga api hitam raksasa itu meraung ke langit. Pada saat berikutnya, ia disertai dengan gelombang ki kematian saat ia melesat maju. Akhirnya, ia menghantam tubuh Lindong tanpa ampun. Wajah Lindong berubah saat terkena benturan. Kulit di permukaan tubuhnya juga dengan cepat memperlihatkan warna abu-abu pucat. Namun, tak lama kemudian, suara gemuruh rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Cahaya hijau memancar keluar dan melindungi tubuhnya dengan kuat. Dua gelombang cahaya saling terkait dengan ganas. Namun, tidak ada yang berhasil menang. Mata Lindong tiba-tiba menjadi serius. Dia meraih dengan tangannya dan memegang erat kepala naga api hitam itu. Kemudian, cahaya hijau meletus dan naga api hitam itu meledak. Ki kematian yang tebal mengalir di sepanjang tangannya dan dengan cepat menyembur ke dalam tubuhnya. Tangan Lindong gemetar, namun, matanya semakin bersemangat dan keras kepala. Mengom. Seolah-olah kolam roh api hitam menanggapi teriakannya saat terus bergolak. Naga api hitam yang lebih liar dan ganas terbentuk yang dengan gila-gilaan menyerang Lindong secara berurutan. Bang!
Bang, bang. Suara rendah dan dalam bergema di permukaan kolam yang kosong. Mata Mo Luo berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat Lin Dong yang terus gemetar di bawah serangan banyak naga api hitam tanpa jatuh. 47. Suara lembut Tang Xinlian tampak sedikit bergetar. Karena pernah mengalaminya sebelumnya, dia tentu tahu persis siksaan menyakitkan macam apa yang harus dialami seseorang. Saat itu, mengalami gelombang ke-47 adalah batasnya. Jika bukan karena persiapan sebelumnya, dia pasti sudah pingsan saat ini. Seluruh kolam tampak memberontak saat ini. Dua pusaran air hitam besar terbentuk pada saat yang sama. Setelah itu, mereka melesat keluar seperti dua naga hitam yang merobek langit. Mereka memiliki ki kematian yang sangat agung hingga batasnya saat mereka dengan kejam menghantam tubuh Lin Dong dengan cara yang mengguncang bumi. Energi kematian hitam yang melonjak keluar seperti gelombang dari titik tabrakan. Kekuatan seperti itu bahkan dapat mengancam kehidupan seorang ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Tatapan mata ketiga Mo Luo terpaku pada titik di mana ki kematian paling tebal. Sesaat kemudian, ki kematian berangsur-angsur melemah dan sosok yang batuk hebat muncul di hadapan mereka. Tubuh Lin Dong kini berwarna putih keabu-abuan. Cairan kental berwarna hitam menempel di permukaan kulitnya. Cairan itu terbuat dari ki kematian yang sangat murni. Lin Dong terbatuk keras. Darah yang keluar dari mulutnya mengeluarkan kilau hitam. Jelas, lukanya cukup serius. Bocah ini memang tangguh. Mo Luo menghela napas. Meskipun kondisi Lin Dong saat ini tampak agak menyedihkan, dia masih luar biasa mampu bertahan dari pembersihan ki kematian yang ke-49. Kita akhiri saja di sini. Mo Luo melambaikan lengan bajunya dan hendak menutup kolam roh api kematian. Namun, sosok muda di atas panggung batu itu mengulurkan lengannya dengan susah payah saat suara Mo Luo terdengar. Setelah itu, suara serak terdengar saat ekspresi di mata Tang Xinlian sedikit berubah. Masih ada satu lagi. Ekspresi Mo Luo dan Tang Xinlian berubah lembut saat mendengar suara serak yang dipancarkan dari panggung batu. Hanya King Zi yang tersenyum tipis, tampak seolah-olah dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lin Dong, belum ada satu orang pun yang berhasil bertahan dari 50 pembersihan ki kematian dari kolam roh api kematian ini. Kekuatan yang terakhir jauh melampaui yang sebelumnya. Jika kau gagal, tubuhmu juga akan terkikis oleh ki kematian terlepas dari seberapa kuatnya itu. Mo Luo memperingatkan dengan suara yang dalam. Lin Dong mengulurkan tangannya dari atas panggung batu. Pada saat ini, kulitnya telah terkikis oleh ki kematian dan berubah sedikit keabu-abuan. Sepertinya dia menahan banyak rasa sakit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya sedikit, memperlihatkan sifat keras kepalanya yang tidak mau menyerah. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara cuma-cuma. Untuk menjadi lebih kuat dari yang lain, seseorang harus berusaha dan mengambil risiko yang lebih besar dari yang orang lain bisa lakukan. Ini adalah sesuatu yang jelas disadari Lin Dong ketika ia meninggalkan Kekaisaran Yan Agung. Mata Mo Luo menyipit saat melihat ini. Si kecil ini benar-benar keras kepala. Mo Luo, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kau tidak akan bisa menghentikannya begitu dia sudah memutuskan. King Zi tertawa di sampingnya. Mo Luo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah menurutmu akan mudah untuk menyempurnakan tubuh fisik baru untuk anak kecil ini jika tubuhnya akhirnya hancur? King Zi tersenyum sambil menatap tubuh yang gemetar pelan di atas panggung batu. Ia berkata dengan lembut, dia akan berhasil. Saya harap begitu. Ki kematian kental menetes dari platform batu dan jatuh ke dalam kolam. Namun, suara tetesan air tidak muncul. Bahkan, tidak ada riak sedikit pun yang menyebar di permukaan kolam. Kolam roh api kematian berangsur-angsur kembali senyap setelah pembersihan ki kematian yang ke-49 muncul dan nampaknya hal itu tidak akan berlanjut. Tuan, ketidakpastian melintas di mata Tang Xinlian saat melihat pemandangan ini. Ini karena tidak ada yang pernah mengalami gelombang ke-50 sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan dia tidak tahu seperti apa pembersihan ki kematian ke-50 itu. Sebentar lagi, Mo Luo mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada air terjun hitam di atas kolam roh api kematian. Sementara itu, ekspresi serius muncul di matanya.
Beberapa saat setelah Mo Luo mengucapkan kata-kata itu, tanah itu sendiri tiba-tiba mulai bergetar. Seketika, Tang Xinlian mengangkat kepalanya karena terkejut. Setelah itu, matanya mengecil ketika dia melihat air terjun hitam besar itu mulai bergoyang perlahan saat ini. Air terjun hitam itu tampak seperti naga hitam besar yang membentang tanpa henti. Sementara itu, di tengah keheningan, ia diam-diam memperlihatkan keganasannya sendiri. Ki kematian yang mengerikan dan tak terlukiskan menyebar, menyebabkan ruangan itu sendiri tampak redup dan rusak. Sepertinya bahkan ruangan itu sendiri tidak mampu menahan ki kematian itu. Di atas panggung batu, Lin Dong juga merasakan riak menakutkan di atasnya. Dengan segera, dia mengangkat kepalanya perlahan. Ada air terjun hitam yang terpantul di pupil matanya. Bayangan itu seperti dewa kematian yang turun, membuatnya menghirup udara dalam-dalam. Serangan ki kematian terakhir benar-benar luar biasa kuat. Tidak heran bahkan Mo Luo menentang keputusannya untuk menerimanya. Akan tetapi, pada saat ini sudah tidak mungkin baginya untuk mundur. Kemarilah, Lin Dong duduk. Matanya dipenuhi dengan niat yang membara saat dia menatap air terjun hitam itu. Air terjun hitam itu perlahan berubah bentuk saat aliran air hitam mengalir deras. Setelah itu, aliran air itu diam-diam menyatu ke dalam kolam. Terlepas dari betapa megahnya suasana, tetap saja tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Keheningan itu begitu misterius hingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Tiba-tiba terdengar suara entah dari mana dan udara di tempat ini pun langsung menghilang. Air terjun hitam itu membawa momentum yang mengerikan saat mengalir turun dari langit. Seperti gunung hitam, air terjun itu menghantam kepala Lin Dong. Air terjun itu jatuh dan landasan batu besar itu hancur hampir seketika. Meskipun tidak ada suara keras yang terdengar, tanah yang bergetar hebat menjadi saksi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Air terjun hitam itu menyelimuti seluruh tubuh Lin Dong. Seketika, terdengar suara gemuruh yang menyakitkan. Berdiri di dekat tepi kolam roh api hitam, trio Mo Luo memasang ekspresi serius saat mereka menatap air terjun hitam itu. Dengan penglihatan mereka yang luar biasa, mereka samar-samar dapat melihat bahwa tubuh Lin Dong berangsur-angsur berubah gelap di dalam air terjun. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya sedang sekarat. Dia tidak bisa bertahan lagi. Tang Xinlian berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak seorang pun membayangkan bahwa serangan terakhir ini akan begitu menakutkan. Dibandingkan dengan ini, 49 gelombang sebelumnya benar-benar tidak berarti. Ekspresi Mo Luo serius. Dia melirik King Zi yang tampak tenang, berdiri di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Anak itu masih bisa mengatasinya." Saat beberapa gelombang kuat dan menekan terus menekannya, suara gemuruh rendah dan dalam yang menyakitkan terdengar dari air terjun, seperti suara binatang buas. Bahkan, tidak mungkin membayangkan betapa hebatnya rasa sakit itu, karena bahkan Lin Dong yang biasanya tangguh pun akhirnya bertindak seperti ini. Tang Xinlian menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Dia bisa melihat tubuh Lin Dong meringkuk seperti bola di dalam air terjun hitam. Ki kematian yang sangat kuat itu tampaknya memiliki aura yang menakutkan. Sifat erosif karena terus-menerus mengikis tubuhnya. Lapisan kulit hitam dengan cepat terkumpul di permukaan tubuh Lin Dong. Melihat pemandangan ini saja sudah membuat hati bergetar. Raungan menyakitkan ini berlanjut cukup lama sebelum berangsur-angsur melemah. Namun, raungan itu tidak berhenti karena rasa sakitnya telah mereda. Sebaliknya, itu karena ki kematian telah menggerogoti tenggorokannya. Suaranya seperti kincir angin yang rusak dan tidak lagi sejelas sebelumnya. Ketika Tang Xinlian melihat pemandangan ini, meskipun dia memiliki karakter yang tangguh, matanya tetap sedikit memerah. Dia segera memalingkan mukanya dan berhenti menatap sosok yang kesakitan, berjuang di dalam air terjun hitam itu. Dia akhirnya tahu mengapa gurunya dan King Zi, yang merupakan pakar top di dunia ini, sangat menghargai pemuda seusianya ini. Bukan karena bakat pemuda ini. Sebaliknya, itu karena karakternya yang ulet dan tidak mau menyerah. Bahkan dia tidak memiliki kegigihan seperti itu. Paling tidak, dia tidak memiliki keberanian untuk menantang pembersihan ki kematian ke-50 saat itu. Lin Dong, berusahalah sekuat tenaga. Tang Xinlian mengepalkan tangannya dengan lembut. Dia menoleh dan bergumam. Raungan menyakitkan yang serak itu akhirnya menghilang.
Namun, gelombang ki kematian yang mengerikan itu terus membanjiri sosok yang benar-benar diam di dalam. Karena terisolasi dari ki kematian, mustahil untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Pembersihan ini berlangsung selama 10 menit sebelum air terjun hitam yang mengamuk akhirnya mengalir mundur. Air terjun itu menggantung tinggi di langit sebelum akhirnya berhamburan seperti tinta. Trio Mo Luo menatap air terjun hitam ini yang perlahan menghilang. Kemudian, mata mereka terfokus pada permukaan kolam roh api kematian. Di tempat itu, api hitam membubung sementara tumpukan kulit hitam hangus menumpuk tinggi seperti bukit. Mo Luo melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kulit hitam itu berhamburan, memperlihatkan sosok kurus kering seperti tongkat. Tang Xinlian tanpa sadar menggigit bibir merahnya saat melihat tubuh hangus seperti kerangka ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat suara apapun. Itu karena dia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun dari tubuh itu. Ekspresi Mo Luo tampak serius saat melihat kejadian ini. Dia segera menoleh untuk melihat King Zi. Meskipun King Zi masih tetap tenang, dia dapat merasakan bahwa tubuh King Zi tampak lebih tegang dari biasanya. Tak seorang pun dari mereka berkata sepatah kata pun. Suasana begitu menekan sehingga orang hampir tidak bisa bernapas. Suasana ini berlangsung selama sekitar 1 menit sebelum terdengar suara yang agak aneh. Mata trio Mo Luo itu segera bergerak. Akhirnya, mereka melihat banyak retakan muncul pada sosok yang seperti kerangka hangus itu. Ini. Semua mata mereka terfokus saat mereka menatap pemandangan ini. Karena benda-benda hitam itu sepenuhnya terbuat dari ki kematian, bahkan King Zi tidak dapat mendeteksi apakah masih ada kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya. Garis retakan itu tumbuh dengan cepat sementara mereka bertiga menatap tajam ke arah tubuh hitam itu. Akhirnya, terdengar suara pelan. Garis retakan memanjang sebelum lengan panjang terjulur dari dalam. Zat hitam itu segera rontok pada saat itu. Setelah itu, muncul warna alami yang sehat. Yang penuh dengan kehidupan muncul kembali. Tubuh muda kekar sekali lagi muncul setelah zat hitam itu benar-benar hilang. Mata hitamnya bersinar dan percaya diri. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah tubuh yang terlahir kembali dari dalam api kematian. Meskipun tidak memiliki otot yang mengejutkan seperti raksasa, tubuh yang tampak kurus ini memancarkan kekuatan yang menakutkan. Trio Mo Luo melihat tubuh itu, yang tampaknya telah mengalami metamorfosis. Mereka memiliki indera yang tajam dan secara alami dapat mendeteksi bahwa tubuhnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ada kekuatan Yuan yang mengalir deras di dalam tubuhnya dan jejak ki kematian murni bercampur di dalam kekuatan Yuannya. Tingkat kultivasinya juga stabil seperti batu. Jelas, Lindong benar-benar berhasil menanggung 50 pembersihan ki kematian. Si kecil ini. Mo Luo membuka mulutnya, matanya dipenuhi kekaguman. Lindong sekali lagi berhasil membuatnya tercengang. Senyum di wajah King Zi semakin mengembang. Namun, hanya Mo Luo yang bisa merasakan tubuh King Zi yang tegang perlahan mengendur. Lindong menatap ketiga orang di tepi kolam dan tersenyum. Dia baru saja akan berjalan mendekat ketika tombak panjang berwarna merah menyala melesat dengan kejam. Angin kencang membuatnya takut dan membuatnya buru-buru mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia menatap Tang Xinlian dengan heran. Wajah cantik Tang Xinlian mendidih. Matanya yang cerah, yang menjelajahi tubuhnya, dipenuhi dengan rasa malu. "Pakai bajumu?" Tang Xinlian yang malu membuat Mo Luo tertawa terbahak-bahak. King Zi juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya.